Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Orang Buta Melihat, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 9 ayat 29 dan 30. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang Dia itu kami tidak tahu dari mana Ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana Ia datang, sedangkan Ia telah memelekkan mataku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan sebuah kisah penyembuhan orang yang buta sejak lahir. Bacaan ini menjadi bahan permenungan bagi kita dalam perjalanan kita selama Minggu Prapaskah yang keempat pada tahun ini. Yang menarik adalah bahwa orang buta ini sebenarnya tidak minta kepada Tuhan Yesus agar orang buta ini bisa melihat. Tetapi seperti dikisahkan oleh Injil Yohanes, Yesus mencelikkan kedua mata orang itu. Hal ini tentu saja berbeda dengan peristiwa lain, di mana Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat yang selalu didahului oleh sebuah permintaan atau usaha yang luar biasa dari orang tersebut. Selain itu, tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kali ini terjadi lewat sebuah tindakan yang tidak biasa, yakni dengan meramu lumpur dengan ludah. Ketika diminta menjelaskan bagaimana ia jadi bisa melihat, orang itu memang tahu apa yang terjadi. Tetapi ia belum kenal siapa penolongnya tadi. Kemudian ketika bertemu dan berbicara dengan Yesus sendiri, barulah ia tahu bahwa ia disembuhkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, jikalau bacaan Injil pada hari ini menampilkan kisah orang yang buat secara jasmani, bacaan pertama yang diambil dari kitab Samuel menceritakan kisah Samuel yang dapat kita kategorikan atau kita kelompokkan sebagai orang yang buta secara rohani. Sebab Samuel sebagai orang pilihan Allah ternyata tidak mampu
melihat mana orang yang dipilih oleh Allah. Kitab Samuel yang pertama, bab 16 ayat 1, menceritakan bagaimana Samuel dituntun Tuhan untuk mengenali orang pilihannya, yakni Daud, anak bungsu dari Isai, agar diurapi menjadi pemimpin umat. Samuel mendapat kemampuan untuk melihat apa yang dilihat Tuhan, yakni yang lebih dalam daripada penampakan luar. Ketika melihat ketujuh anak Isai, ia masih memakai ukuran-ukuran manusiawi bagi calon pemimpin. Tetapi kesadaran batinnya berkembang. Samuel mampu melihat lebih jauh. Samuel yang pada awalnya tidak mampu melihat secara rohani siapa orang pilihan Allah sebagai pengganti Raja Saul. Tetapi pada akhirnya Samuel bisa melihat siapa yang harus dia urapi. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita pernah berpikir atau bertanya-tanya dalam hati, mengapa ada orang yang bisa menjadi buta, bahkan buta sejak lahirnya? Di Israel sendiri ada anggapan bahwa cacat badannya termasuk orang yang buta terkait erat dengan dosa. Artinya, seseorang menjadi buta karena pengaruh dosa. Dan karena konsep atau anggapan yang tidak benar ini, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Rabi atau guru, siapakah yang berbuat dosa? Apakah karena dosa dia sendiri atau karena dosa orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Dan jawaban Tuhan Yesus secara langsung mematahkan konsep atau tanggapan yang tidak benar ini dengan berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya, orang ini menjadi buta bukan karena dia sudah berbuat dosa, dan bukan pula karena orang tuanya yang berbuat dosa. Seseorang menjadi buta atau tertimpa suatu kemalangan dan malapetaka harus kita lihat dalam rencana dan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita harus dipulihkan serta disembuhkan, bukan hanya mata jasmani kita saja, tetapi mata rohani kita yang mungkin buta. Saudara-saudari terkasih, perjalanan kita menuju puncak sekaligus inti iman Kristiani, yakni Hari Raya Paskah, semakin dekat. Minggu depan kita memasuki Minggu Prapaskah kelima, dan minggu berikutnya kita sudah memasuki Minggu Palma. Maka kalau dihitung dari sekarang, sekitar 21 hari lagi kita akan merayakan Paskah. Sebelum merayakan Hari Raya Paskah, kita masih memiliki waktu kurang lebih 3 minggu untuk terus mempersiapkan diri kita secara rohani. Dan banyak orang melihat atau memandang bahwa masa Prapaskah adalah sebuah retret agung. Retret dengan rentang waktu yang cukup panjang. Ini sebuah kesempatan bagi kita untuk melihat diri kita. Mungkin kita tidak buta secara jasmani seperti orang yang buta sejak lahir yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Tetapi bisa saja kita seperti Samuel
yang buta secara rohani. Kita tidak mampu melihat kehadiran Allah. Kita tidak mampu melihat tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita supaya kita bertobat. Mungkin kita seperti Samuel yang hanya terpaku atau terpesona dengan penampilan lahiriah seseorang. Kita tidak mampu melihat hal batiniah yang sangat disukai Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita menyadari bahwa kita mungkin termasuk orang yang membutuhkan Yesus agar kita dapat melihat hal batiniah dalam diri sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memelekkan mata orang yang buta sejak lahirnya. Kami mohon ampun, sebab terkadang kami kurang menyadari bahwa kami adalah orang yang buta secara rohani. Maka bantulah agar mata batin kami dicerlikan, sehingga kami dapat melihat melalui mata batin kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.